Baik, anak didik kami, hari ini kita akan membahas latihan 1-2 nomor 9, 10, 11, dan 12. Baik, kita lihat nomor 9. Nomor 9, ketinggian suatu benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat, di mana G-nya merupakan percepatan gravitasi, sedangkan T-nya merupakan waktu. Baik anak didik kami, langkah pertama yang kita lakukan, buatkan supaya mudah, kita buatkan dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama, gravitasinya itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Baik, waktunya atau T itu sama dengan 10 detik atau 10 sekon. Yang ditanya itu tinggi gedungnya. Baik, kita jawab H atau tinggi gedung sama dengan setengah dikali gravitasi dikali dengan T dikuadratkan atau dikali waktu dikuadratkan, sama dengan setengah dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 10 sekon dikuadratkan. Sehingga ini boleh kita buat setengah dikali 9,8 meter per sekon dikuadratkan dikali 100 sekon dikuadratkan. Sekon kuadrat dibagi sekon kuadrat boleh kita coret. Maka tinggal ini setengah dikali 9,8 meter kali 100. Ini setengah dikali 100 itu dapat 50. Sehingga boleh kita buat 9,8 dikali 50 dapatlah 490 meter. Itulah tingginya. Baik, nomor 10 diketahui 3 pangkat 1500 ditambah 9 pangkat 750 ditambah 27 pangkat 500 sama dengan 3B. Berapa nilai B? Baik anak didik kami, akan kita selesaikan. Penyelesaiannya, pertama kita buat semua basis perpangkatannya sama. Maka boleh kita tuliskan 3 pangkat 1500 ditambah 9 itu kita ubah menjadi 3 pangkat 2 berpangkat 750 ditambah 27 itu 3 pangkat 3 dipangkatkan 500 sama dengan 3 pangkat B. Baru kita gunakan sifat suatu bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Maka boleh kita buat di sini 3 pangkat 1500 ditambah, ini kita kalikan 2 kali 750 itu kan sama dengan 1500 ditambah 3 kali 500 juga 1500, 3 pangkat 1500 sama dengan 3B. Kalau ini boleh kita buatkan, ini kan sama penjumlahan, ini kan sama artinya dengan 3 pangkat 1500 kali 3. Nah, itu dia, kali 3 sama dengan 3 pangkat B. Artinya ini kan perkalian. Perkalian ini berarti kalau 2 perkalian dengan basis yang sama, maka pangkat kita jumlah. Berarti ini sama dengan 3 pangkat 1500 ditambah 1 sama dengan 3B. Artinya 3 pangkat 1500 1 itu sama dengan 3B, sehingga B sama dengan 1500
Baiklah anak didik kami, untuk nomor 11 kita menganalisis kesalahan yang terjadi pada perpangkatan berikut. Baiklah nak, kita lihat kesalahan yang terjadi pada operasi perpangkatan berikut. Anak didik kami boleh mengingat perkalian dengan basis yang sama, perkalian perpangkatan dengan basis yang sama, yang dijumlahkan itu pangkatnya, sedangkan basisnya sama. Artinya 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 6 ditambah 4. Itu sama dengan 3 pangkat 10. Jadi 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 10. Berarti kesalahannya di mana nak? Kesalahannya di sini. Basisnya tidak kita kalikan. Yang kita jumlahkan itu hanya pangkat, sedangkan basisnya tetap. Baiklah nak, kita lihat lagi bagian B-nya. Bagian B-nya bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Anak didik kami masih ingat bagaimana hasil bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan dan basisnya tetap. Artinya boleh kita buat bahwa T pangkat negatif 3 di pangkat 6 itu sama dengan T pangkat negatif 3 kali 6. Jadi negatif 3 kali 6. Ini hasilnya T pangkat negatif 18. Itu dia. T pangkat negatif 18. Berarti kesalahannya di mana nak? Kesalahannya bahwa suatu perpangkatan dipangkatkan, pangkatnya tidak dijumlahkan. Itu dia. Sedangkan pada soal kita pangkatnya dijumlahkan. Ini dia pangkatnya dijumlahkan. Yang benar pangkatnya itu dikalikan. Baik nak, kita lihat nomor 12, soal tantangan. Soal tantangan, perputaran uang yang terjadi di pasar setiap menitnya itu diperkirakan 81 juta. Jadi setiap menit itu 81 juta. Jika pada hari Senin sampai Jumat, proses perdagangan terjadi rata-rata 12 jam. Sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu, proses jual beli terjadi rata-rata 18 jam. Berapa jumlah perputaran uang di pasar tradisional selama 1 minggu? Baiklah, langkah pertama yang kita lakukan, kita hitung dulu waktunya atau jamnya, mulai dari hari Senin sampai Jumat. Satu hari dia bekerja sebanyak 12 jam. Berarti kita kalikan 5 kali 12 itu sama dengan 60 atau 60 jam. Sedangkan hari Sabtu sampai dengan Minggu setiap harinya bekerja 18 jam, berarti 2 kali 18 itu dapat 36 jam. Maka total keseluruhannya selama seminggu dia bekerja sebanyak 96 jam. Itu dia. Baru boleh kita cari perputaran uangnya. Banyak uangnya yang berputar di pasar tersebut itu boleh kita tuliskan 96 jam, karena uang yang berputar di sana kan dihitungnya per menit. Maka 1 jam itu kita ubah dulu ke
menit. Berarti kita kalikan 1 jam kan 60 menit, maka kita kali 60 kali 81 juta. Itu dia. Baik anak didik kami, kalau ini kan boleh kita buatkan, ini tidak usah kita kalikan, tetapi kita sederhanakan aja perkaliannya. 96 itu boleh kita peroleh dari 16 dikali 6. Di 60 itu kita buat 6 kali 10. Sedangkan 81 juta kita buat 81 kali 1 juta. 1 juta itu kan 10 pangkat 6. Itu dia. Sehingga karena yang diminta di sini adalah bentuk perpangkatan, ini kita jadikan aja bentuk perpangkatan. Di sini ada basis yang sama, maka pangkatnya kita jumlah. Maka boleh kita buatkan di sini 4 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2 dikali 81 itu kan 9 pangkat 2 dikali berapa? 10 pangkat 7. Itu dia. Dikali 10 pangkat 7. Baiklah anak didik kami, di sini boleh kita gunakan menjadi perpangkatan, perkalian, perpangkatan bilangan. Maka di sini boleh kita buatkan 4 dikali 6 dikali 9 dipangkat 2 kali 10 pangkat 7. Hasilnya nantinya dapat, kalau ini kan 36 kali 9 berarti 216 pangkat 2 kali 10 pangkat 7. Inilah hasilnya. Baik, terima kasih. Demikian pembahasan dari soal nomor 9, 10, 11, dan 12.